Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Horonisa dari kelas M03 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan serta menjelaskan terkait materi 2, yaitu materi model von Bertalanffy. Pada sheet ini merupakan soalnya diketahui data penelitian sebagai berikut, di mana T merupakan umur ikannya dengan satuan bulan dan LT yang diasumsikan sebagai nilai X, serta LT plus 1 yang diasumsikan sebagai nilai Y, di mana nilai X-nya terdiri dari 30 data, sedangkan nilai Y-nya terdiri dari 29 data. Kemudian ditanya carilah nilai K, L infinity, dan T0. Buatlah model persamaan von Bertalanffy, serta buatlah kesimpulan dan hasil tersebut. Sebelum mencari nilai K dan L infinity serta T0, maka mencari tahu terlebih dahulu nilai regresinya, yaitu dengan cara mengklik data, lalu pilih data analisis, dan klik regresi. Setelah itu, input data Y dengan cara memblok data Y-nya lalu ditarik sampai ke data 29, dan input data X yaitu dengan cara diklik data X-nya kemudian ditarik sampai data ke 29. Kenapa data X hanya dimasukkan 29 data? Karena untuk menyeimbangkan antara nilai data X dan data Y-nya. Kemudian diklik OK, sehingga muncullah tabel seperti berikut ini. Dan dapat diketahui bahwa nilai interceptnya sebesar 2,14 dan nilai slope-nya sebesar 0,88. Setelah memperoleh nilai intercept dan slope-nya, maka dapat dilanjut untuk mencari tahu nilai K, L infinity, dan T0-nya, di mana diketahui A sama dengan 2,14, A ini merupakan intercept, dan B sama dengan 0,88, B ini merupakan slope. Lalu untuk nilai K dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana K sama dengan min ln dalam kurung B. K sama dengan min ln 0,88, sehingga nilai K-nya yang dapat dihasilkan yaitu 0,125. Kemudian, untuk nilai L infinity dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana L infinity sama dengan A dibagi 1 min B. L infinity sama dengan 2,14 dibagi 1 dikurang 0,88. Di mana A ini merupakan intercept-nya dan B ini merupakan slope-nya, sehingga nilai L infinity yang didapatkan sebesar 18,28. Kemudian T0, di mana T0 ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu log dalam kurung min T0 tutup kurung sama dengan min 0,3922 dikurang 0,2752 log L infinity dikurang 1,038 log K, di mana log L infinity ini yaitu log 18,28 sebesar 0,35, sedangkan untuk log K-nya yaitu log 0,125 yaitu sebesar min 0,93, sehingga nilai log min T0-nya yang didapatkan sebesar 0,198. Untuk itu, setelah mencari log min T0-nya, untuk mencari nilai T0-nya maka harus diubah terlebih dahulu supaya hasilnya ini tidak log. Dapat dilakukan dengan cara min T0 sama dengan 10 pangkat 0,198. Nah, untuk merubahnya dapat dilakukan dengan cara power dalam kurung dalam kurung 10.2 log min T0-nya, sehingga didapatkanlah hasil sebesar 1,58. Untuk nilai T0-nya yaitu sebesar min 1,58. Setelah mendapatkan hasil nilai K, L infinity, dan T0, maka dapat dilanjut untuk menentukan model persamaan von Bertalanffy. Diketahui K sama dengan 0,125, L infinity sama dengan 18,28, dan T0 sama dengan min 1,58. Dengan demikian, model von Bertalanffy untuk data tersebut yaitu LT sama dengan L infinity, buka kurung besar, 1 dikurang E pangkat min K, buka kurung kecil,
T dikurang T0, tutup kurung kecil dan tutup kurung besar. Kemudian LT sama dengan 18,28, buka kurung besar 1 dikurang E pangkat min 0,125, buka kurung kecil T ditambah 1,58, tutup kurung kecil dan tutup kurung besar. Setelah itu, dapat ditentukanlah kesimpulan dan hasil. Untuk menentukan kesimpulan, dapat menggunakan grafik berikut ini. Nah, untuk menggunakan grafik tersebut, maka digunakanlah data T dan LT untuk membuat grafik sehingga dapat terbentuk grafik seperti ini. Nah, dengan adanya grafik ini, maka dapat mempermudah dalam menginterpretasikan kesimpulan maupun hasil. Untuk membuat grafik pada bagian kesimpulan dan hasil, itu digunakanlah data T dan LT, di mana terlebih dahulu memblok data T dan LT-nya hingga pada data ke-30. Setelah itu, klik Insert dan pilih Scatter Plot. Sehingga grafiknya sudah muncul seperti ini. Lalu untuk axis title-nya dicentang terlebih dahulu dan chart title-nya di uncentang. Sehingga terbentuklah seperti ini. Lalu untuk axis title bagian horizontal diisi dengan umur, dan axis title bagian vertikalnya yaitu sehingga grafik yang dihasilkan seperti berikut ini. Nah, untuk kesimpulan yang didapatkan berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hubungan laju antara pertumbuhan ikan dengan umur ikan itu membentuk kurva sigmoid seperti berikut ini. Nah, artinya pertumbuhan ikan itu tidak selamanya sama dalam rentang hidupnya. Secara teoris, saat ikan berumur 1-20 bulan mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan dengan ikan yang berumur lebih dari 20 bulan. Kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhannya. Jika nilai koefisiennya rendah, maka waktu ikan untuk mencapai panjang asimtot semakin lama. Tetapi ikan mempunyai peluang hidup dengan umur yang lebih panjang. Ikan mencapai ukuran panjang asimtot ketika ikan berumur lebih dari 30 bulan. Nah, untuk penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimal cenderung melambat dan konstan. Jika ikan sudah mencapai panjang infinitinya, maka ikan tersebut harus segera ditangkap. Hal ini karena ikan yang sudah mencapai batas maksimal, panjang dan berat tubuhnya ini tidak akan bertambah, sehingga apabila dibiarkan tetap hidup dan tanpa dilakukan penangkapan, tentunya akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang berumur muda. Selain itu, jika tidak dilakukan penangkapan, maka akan membuat pembudidaya mengalami kerugian karena dapat membuang-buang pakan ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.